Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai pertemuan kita pada kali ini, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, dengan harapan semoga pertemuan kita penuh barokah, ilmu kita bermanfaat, dan kita bisa mengamalkan ilmu kita yang kita pelajari selama perkuliahan satu semester ini. Liridhoillah wali syafaati rasulillah alaihi wa alihi solihah bi barakatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, sebelum dimulai untuk pertemuan kali ini, pertama-tama saya mau memohon maaf karena beberapa waktu kemarin kita belum bisa masuk untuk kuliah kita pada semester ini. Jadi untuk semester ini saya akan mengampu mata kuliah strategi dakwah. Tapi sekali lagi saya mohon maaf karena beberapa hari yang lalu saya tidak bisa masuk. Pertama karena yang pertama ada orang tua saya, bapak saya atau abah saya itu baru saja meninggal. Yang kedua karena ada serangkaian kegiatan yang ada di kampus. Ada kegiatan kemarin PBAK, ada pengukuhan guru besar, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan saya adalah kru dari Humas. Oleh karena itu saya harus mengikuti rangkaian kegiatan kampus yang cukup banyak tersebut, dan saya mohon maaf karena belum bisa menjalankan tugas saya secara maksimal. Tapi setelah ini saya akan berusaha memaksimalkan diri untuk melaksanakan tugas sebagai pengampu mata kuliah strategi dakwah. Baik, untuk pertemuan pertama kemarin sudah perkenalan, dan kali ini saya ingin membahas tentang apa saja yang akan kita bahas selama satu semester ini. Tapi sebelum dimulai, alangkah baiknya jika kita mengetahui apa itu strategi dakwah. Jadi yang namanya strategi itu tentunya berasal dari di dunia peperangan. Jadi yang namanya strategi itu adalah taktik. Bagaimana cara kita untuk memenangkan dalam tanda kutip suatu peperangan. Dan kalau konteksnya adalah dakwah, bagaimana seorang dai, cara-cara apa saja yang digunakan oleh seorang dai dalam melaksanakan dakwahnya sehingga bisa diterima oleh mat'u atau orang yang menerima pesan dakwah itu sendiri. Ada beberapa cara yang bisa kita laksanakan, dan tentunya nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Kalau saya sebutkan sekarang tentunya nanti kelompok selanjutnya kehabisan bahan ya. Tapi yang jelas secara garis besar, kalau kita sedang berdakwah kita harus melaksanakan yang namanya analisa SWOT. SWOT, SWOT. Strength, weaknesses, opportunity, kemudian terakhir adalah threat. Kita bahas satu persatu. Kita mengenal apa yang disebut dengan strength atau kekuatan. Kekuatan apa yang kita miliki dengan kita berdakwah, potensi apa yang kita miliki sehingga itu sebagai kekuatan yang kita gunakan dalam berdakwah itu yang bisa mengembangkan dakwah kita. Itu harus kita analisa. Kalau seandainya kita memiliki kekuatan, kita bisa melaksanakan dakwahnya itu secara lebih optimal lagi. Baik, itu yang pertama dalam analisa SWOT. Yang kedua adalah weaknesses. Apa kelemahan yang kita miliki? Misalkan kalau di zaman sekarang, zaman yang serba IT ini, mungkin beberapa dari kita memiliki kelemahan dalam penguasaan IT. Nah, dengan adanya itu, apa yang harus kita lakukan dengan kelemahan-kelemahan yang ada? Tentunya kita harus menggali potensi ya, atau mungkin kita belajar di dunia IT sehingga kita tidak tertinggal dengan dunia IT tersebut. Nah, itu harus kita pelajari sehingga dakwah kita bisa menyampai. Meskipun kita misalkan kita berbeda tempat tinggal, ada yang dari Indonesia bagian barat, ada yang dari Indonesia bagian timur. Kalau zaman dahulu kita harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam berdakwah. Tetapi dengan adanya yang namanya IT, kita bisa mengupload video kita, video dakwah kita di misalkan di YouTube atau mungkin sosial media yang lainnya, sehingga kita tidak perlu berpindah tempat yang begitu jauh. Otomatis itu efisien biaya, efisien waktu, dan saya kira itu bagus dalam pengembangan dakwah kita. Kemudian selain weaknesses, SWOT, yang ketiga itu adalah opportunity, peluang. Apa sih peluang yang kita miliki?
peluang besar yang kita miliki di dunia dakwah, kita harus mengkajinya. Dan kalau kita memiliki peluang itu, kita harus masukinya. Karena dengan adanya peluang, kita akan mampu apa strategi yang akan kita munculkan kalau ada peluang seperti ini. Ada potensi yang dimiliki seseorang dengan adanya peluang itu, kita harus menggunakan metode apa dalam berdakwah itu sendiri. Itu yang ketiga, ada peluang. Yang keempat ada threat, ancaman. Apa yang problematika apa atau ancaman apa saja yang nanti akan menghalangi dakwah kita. Itu kita harus analisa juga nanti biar dakwah kita bisa berjalan dengan maksimal. Dan kalau kita berbicara tentang strategi dakwah, tentunya berbeda strategi yang digunakan dari zaman ke zaman. Dimulai dari zaman Nabi. Zaman Nabi dalam berdakwah yang semula secara sembunyi-sembunyi, karena pada zaman Nabi itu semula yang namanya berdakwah menyiarkan agama Islam, tentunya karena anggotanya ataupun orang-orang yang memeluk Islam pada mulanya itu tidak begitu banyak, cara yang digunakan secara sembunyi-sembunyi. Namun setelah Islam berkembang, akhirnya cara yang sembunyi-sembunyi itu akhirnya menjadi terang-terangan. Tentunya nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya gimana lebih detailnya dari yang sembunyi-sembunyi, kemudian akhirnya terang-terangan, kemudian dakwah di zaman Khulafaur Rasyidin, nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya. Setelah itu nanti kita juga akan membahas tentang dakwah di zaman Wali Songo. Ya. Kenapa ini penting? Karena Wali Songo itu merupakan cikal bakal dari dakwah Islam yang ada di Indonesia itu sendiri. Saya contohkan misalkan dakwah dari Sunan Kalijogo yang menggunakan media wayang dalam berdakwah. Kenapa menggunakan media wayang? Karena pada zaman dahulu yang namanya wayang itu media yang sangat efektif dalam mengumpulkan massa. Tentunya pada zaman dulu belum ada kartun. Kalau seandainya dulu ada kartun, mungkin para Wali Songo menggunakan kartun atau mungkin menggunakan animasi atau menggunakan media yang lain yang memungkinkan untuk menjalankan ibadah, menjalankan dakwah. Tapi karena pada zaman dahulu itu medianya dia sangat tradisionalis, kemudian yang digunakan adalah media wayang. Saya mencontohkan wayang kenapa? Karena salah satu tokoh dalam pewayangan, sebenarnya banyak dalam wayang itu yang disisipi nilai Islam. Contohnya adalah Pandawa. Pandawa itu terdiri dari 5 tokoh. Yang pertama adalah Yudhistira. Itu adalah yang pertama. Saya menyebutkan Pandawa itu merupakan manifestasi dari rukun Islam. Kenapa? Contohnya adalah tadi saya menyebutkan tokoh yang pertama adalah Yudhistira. Yudhistira itu memiliki senjata yang namanya jimat Kalimosodo. Dari jimat ini ternyata Sunan Kalijogo ingin memasukkan nilai Islami, yaitu rukun Islam yang pertama. Kalimosodo itu merupakan dalam tanda kutip plesetan dari kata kalimat syahadat. Seseorang yang memeluk agama Islam yang harus dilakukan adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu harus dilakukan. Mengapa Yudhistira itu dimasukkan pada tokoh yang pertama? Ya karena kalimat syahadat harus dilaksanakan secara pertama kali. Itu yang pertama. Yang kedua, tokoh pewayangan yang muncul yaitu adalah dalam Pandawa ya maksudnya, yaitu adalah Werkudara atau Bima. Bima itu dianalogikan sebagai tokoh yang kuat, gagah berani, dan itu merupakan simbol dari sholat 5 waktu. Barang siapa yang menegakkan agama, menegakkan sholat itu ibarat menegakkan agama. Jadi sholat itu merupakan tiang agama, dan itu dimanifestasikan dengan tokoh Bima itu yang sangat kuat, yang gagah, yang kokoh. Nah itu kemudian selain itu Bima itu memiliki senjata yang namanya kuku Ponconoko. Ponco itu artinya adalah 5. Dan itu adalah gambaran dari sholat dalam sehari semalam. Kita diwajibkan untuk melaksanakan sholat selama 5 kali dalam sehari semalam. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, tokohnya itu adalah Janoko atau Arjuna biasa orang menyebutnya.
Ini menarik, seorang Arjuna itu digambarkan sebagai tokoh yang rupawan, yang sangat ganteng, dan itu digandrungi oleh beberapa perempuan. Simbolisasinya seperti itu. Ini sesuai dengan, sebenarnya tidak, saya tidak menyebutkan secara urut. Arjuna itu manifestasi dari puasa. Kenapa puasa? Karena apabila kita berpuasa itu artinya adalah menahan diri dari hawa nafsu. Dan Arjuna karena dia seorang tokoh yang ganteng, kemudian disimbolisasikan sebagai puasa. Ganteng, dia harus menahan nafsu dari lawan jenis. Kemudian kita berpuasa juga menahan diri dari hawa nafsu, nafsu makan, nafsu minum, dan nafsu yang lainnya yang dapat membatalkan puasa. Selain itu Arjuna juga dinamakan Janoko. Ini merupakan plesetan juga dari kata jannah, Janoko jannah. Nah, itu merupakan apabila orang yang melaksanakan puasa maka dia akan masuk ke dalam surga atau jannah. Baik, itu tokoh yang ketiga. Yang keempat, kita mengenal tokoh yang disebut dengan si kembar Nakulo sama Sadewo. Dan kelima maksudnya. Keempat, kelima ada Nakulo, Sadewo. Penampilannya semacam orang yang perlente, kemudian giat bekerja, tapi jarang keluar di dalam pewayangan. Kenapa seperti itu? Itu manifestasi dari zakat dan juga haji. Orang yang mampu melaksanakan zakat maupun haji, dia diwajibkan untuk melaksanakan itu. Dan waktunya tertentu. Itu sesuai dengan Nakulo dan Sadewo yang jarang keluar di dalam pewayangan. Dan kemudian Sadewo itu ibarat Sadewo, berarti orang yang sudah melaksanakan haji, dia akan diibaratkan sebagai dewa, orang yang memiliki derajat sosial yang tinggi. Jadi itu manifestasi dari tokoh pewayangan, nilai-nilai rukun Islam yang disematkan oleh Wali Songo dalam pembelajaran ataupun dakwah Islam yang ada di Indonesia. Sebenarnya ada lagi yang namanya Punokawan. Jadi kalau kita ketahui yang namanya Punokawan itu ada 4 tokoh, yaitu adalah Semar, Gareng, Petro, dan juga Bagong. Semar itu ternyata berasal dari bahasa Arab, yaitu adalah Samir. Samir itu artinya adalah bersegeralah. Samir, kemudian Semar, Gareng. Gareng itu karena orang Jawa susah melafalkan khair, maka kata yang keluar menjadi gareng. Sebenarnya itu adalah kata khair. Misalkan kita ingin mengatakan sehat wal afiat, sebenarnya itu adalah sehah wal afiyah. Nah, karena pelafalannya orang Jawa itu susah, akhirnya kata yang keluar akan seperti itu. Seperti kata khair dalam kata gareng, sebenarnya adalah ingin mengatakan khair, akhirnya yang keluar adalah kata gareng. Yang kedua itu, yang khair itu artinya adalah kebaikan. Yang ketiga, Semar, Gareng, Petro. Petro itu adalah berasal dari kata fatruk. Fatruk itu artinya adalah tinggalkanlah. Yang terakhir adalah Bagong. Bagong itu adalah berasal dari kata bago. Bago itu adalah kejelekan. Kalau kita gabung, Punokawan itu menjadi nama Samir ilal khair fatruk ilal bago. Ini sesuai dengan konsep takwa, yaitu adalah amar ma'ruf nahi munkar. Samir ilal khair fatruk ilal bago, lakukanlah kebaikan dan tinggallah kejahatan. Begitu juga dengan konsep takwa, yaitu amar ma'ruf, melakukan sesuatu hal yang baik, dan nahi munkar, meninggalkan suatu kemungkaran. Dan saya kira itu nilai-nilai Islami yang digunakan oleh para wali dalam penyebaran agama Islam. Cara pendakwahnya seperti itu sesuai dengan zaman. Itu zaman pada para wali songo. Kemudian nanti kita juga akan belajar tentang cara pendakwah di zaman sekarang. Itu seperti apa caranya di era zaman sekarang dengan media yang cukup banyak. Media apa saja yang bisa kita gunakan? Misalkan kita bisa menggunakan IT, kita menggunakan media YouTube, media sosial media yang lainnya. Itu bagaimana pelaksanaannya nanti akan dibahas oleh kelompok selanjutnya.
Intinya jangan sampai kita melaksanakan dakwah itu tidak mengikuti perkembangan zaman pada zaman sekarang. Karena kalau kita tidak melaksanakan, tidak mengikuti, kita sendiri akan tertinggal dan dakwah kita akan stagnan pada titik itu saja. Kita harus mengikuti perkembangan zaman yang ada pada zaman sekarang. Baik, saya kira itu yang materi pembuka. Saya kira ini masih sekedar pemantik yang bisa yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih ke depan akan dilaksanakan oleh makalah-makalah. Kita akan berdiskusi dengan makalah-makalah yang ada. Saya sudah membagi menjadi 12 bab. Silahkan nanti dibahas oleh kelompok selanjutnya, atau saya sebutkan satu persatu. Yang pertama nanti akan kita bahas itu adalah pengertian strategi dakwah dan pembangunan masyarakat. Nanti akan dibahas oleh kelompok pertama. Silahkan nanti dikembangkan materinya seperti apa. Silahkan menggunakan buku apa saja, buku ajar yang bisa kalian gunakan. Saya tidak akan harus menggunakan buku ini, tidak. Silahkan berselancar mencari buku yang bisa digunakan yang sesuai dengan tema tersebut. Itu kelompok pertama. Yang kedua, kita akan membahas tentang unsur-unsur dakwah. Apa saja unsur-unsur dakwah, nanti akan dibahas oleh kelompok dua. Yang ketiga, ada etika dalam berdakwah. Kita apabila berdakwah itu harus bagaimana? Silakan nanti kelompok tiga akan membahasnya. Kelompok empat akan mempelajari tentang media dakwah. Media apa saja yang kita gunakan yang untuk mengembangkan strategi dakwahnya. Yang kelima, kita akan mempelajari tentang strategi dan metodologi dari dakwah itu sendiri. Kelompok 6, gerakan dakwah jamaah, model dakwah pengembangan berbasis jamaah itu seperti apa. Yang selanjutnya adalah tentang analisa SWOT. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita mengenal yang namanya analisa SWOT, strength, weaknesses, opportunity, dan threat. Silahkan dijabarkan bagaimana itu. Kelompok 8 nanti silahkan membahas tentang problematika dakwah dan pembangunan. Itu seperti apa yang kita hadapi problematika dakwahnya di zaman sekarang maupun di zaman dahulu. Kalau ingin dimasukkan sekalian juga tidak apa-apa. Yang selanjutnya kelompok 9 silahkan membahas tentang dakwah orasi, dakwah literasi, dan juga dakwah seni. Itu seperti apa nanti silahkan dijabarkan. Yang kelompok 10 membahas tentang strategi dakwah zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Seperti apa strateginya yang digunakan. Yang kelompok 11 yaitu membahas tentang strategi dakwah para wali songo. Itu seperti apa juga cara strateginya yang digunakan. Kelompok 12 membahas tentang strategi dakwah zaman sekarang. Medianya apa yang digunakan di zaman sekarang. Apakah cukup tatap muka secara langsung atau mungkin menggunakan media lain seperti kecanggihan IT, menggunakan tadi yang saya sebutkan menggunakan sosial media, atau bagaimana yang bisa digunakan strategi yang digunakan di zaman sekarang. Silakan dijabarkan oleh kelompok yang terakhir. Jadi saya sudah membagi menjadi 12 bab. Silahkan dibagi juga menjadi 12 kelompok. Nanti silahkan dikembangkan materinya seperti apa. Dan saya harapkan pertemuan depan sudah mulai untuk kelompok pertama yang sudah mempresentasikan tadi babnya adalah pengertian strategi dakwah dan pembangunan masyarakat itu seperti apa. Nanti silahkan dijabarkan oleh kelompok yang pertama. Dan untuk nilai saya ada 5 item yang akan saya gunakan sebagai acuan. Yang pertama adalah kehadiran. Untuk kehadiran ini saya persilahkan. Sebenarnya saya mewajibkan untuk 16 kali pertemuan. Namun apabila berhalangan, saya memberikan toleransi 4 kali pertemuan untuk tidak masuk. Tapi kalau sudah lebih dari 4 kali pertemuan, itu artinya kalian tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS. Itu yang pertama. Yang kedua adalah keaktifan. Jadi bagaimana kalian aktif dalam diskusi di dalam kelas. Jadi memang untuk perkuliahan kita saya kira hampir sama dengan dosen yang lainnya. Kita akan melaksanakan presentasi dan itu dilaksanakan di e-learning. Saya harapkan silahkan makalahnya dikumpulkan ke saya maksimal 1 hari sebelum presentasi sehingga saya bisa membuat forum di e-learning. Nanti silahkan dijabarkan bagaimana. Boleh untuk presentasi kalian membuat video seperti ini, kemudian kalian upload di YouTube, kemudian nanti linknya silahkan diserahkan saya biar saya
tampilkan di e-learning. Tapi kalau tidak memungkinkan ya yang penting makalahnya silakan dikumpulkan saya, nanti saya akan bisa membuat forum dari makalah tersebut. Saya kira itu untuk yang kedua, yaitu adalah keaktifan. Jadi siapa yang aktif bertanya, siapa yang aktif menanggapi pertanyaan, itulah poin positif yang akan kalian dapatkan. Poin tambahan maksud saya. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga adalah tugas. Seperti biasa saya hanya akan memberikan tugas, dan tugasnya apa nanti akan saya informasikan di akhir perkuliahan menjelang akhir semester. Itu yang ketiga. Yang keempat dan kelima adalah UTS dan juga UAS. Saya kira formatnya UTS dan UAS seperti apa? Apakah nanti tulis atau mungkin kita akan ada sesi tanya jawab secara langsung menggunakan aplikasi yang lainnya? Itu nanti saya informasikan pada saat menjelang UTS dan juga UAS. Yang jelas akan ada 5 item itu dalam menentukan nilai akhir kalian. Jadi saya harapkan kita bisa saling sharing lah untuk strategi dakwah itu sendiri. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan boleh di kolom komentar maupun di kolom komentar yang ada di e-learning Yayan Tulungagung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada salah kata. Akhiru kalam wa muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.